Saya Max Metino, kita kembali lagi ke analisa Fight Night ke-44 One Pride MMA Battle of Pride. Oke, kali ini saya akan menganalisa pertarungan-pertarungan yang seru, ya kan? Di Fight Night 44 ini kita akan menganalisa pertarungan antara Brian Lawitan berhadapan dengan Alfiandi. Kita akan lihat profilnya. Oke, Brian Lawitan, ya. Seorang petarung atlet taekwondo yang berasal dari Manado, Sulut. Ini benar-benar luar biasa. Dia memiliki skill yang sangat komplit. Pertarungan strikingnya, ya, takedown-nya luar biasa baik, luar biasa bagus. Kemudian skill tendangannya itu sudah jangan ditanya lagi. Ya, atlet taekwondo ini memiliki spinning back kick yang terkeras di kelas bantam. Nah, sedangkan lawannya, Alfiandi, ini adalah petarung yang memiliki skill komplit. Dan dia lawan-lawannya rata-rata disikat pada saat ground fighting dengan teknik rear naked choke. 4 lawannya sudah dibikin tap out dengan teknik submission rear naked choke. Dan flying knee Alfiandi kepada Muhammad Heri Nugraha cukup hanya membutuhkan waktu 7 atau 8 detik dan menjadi salah satu KO paling spektakuler tercepat di One Pride MMA. Nah, ini pertarungan antara Brian dengan Alfiandi. Ini adalah pertarungan yang sangat komplit keduanya. Saya tidak bisa memprediksi awal. Karena apa? Karena memang Alfiandi ini memiliki kekuatan yaitu pada saat grapplingnya. Tapi Brian Lawitan, dia juga sudah mempelajari Brazilian Jiu-Jitsu. Tidak hanya dia punya taekwondo, tapi Brazilian Jiu-Jitsu. Nah, kekuatan Alfiandi ini adalah pukulannya, begitu juga ground fightingnya. Sedangkan Brian Lawitan, itu tendangan-tendangannya sangatlah luar biasa. Oke, kita akan langsung saja ke arena. Let's check it out. Pada malam hari ini, pertarungan pertama ya. Juara interim di kelas bantam Alfiandi memiliki kekuatan dengan pukulan-pukulannya. Sedangkan Brian dengan kelincahan footworknya, begitu juga dengan tendangannya. Tendangan luar biasa dari Brian ini selalu akan keluar pada saat melawan musuh-musuh. Nah, ini kita lihat bagaimana ya, Alfiandi terus melakukan penekanan dengan intens. Dia menutup jarak. Sedangkan Brian Lawitan dengan tendangan-tendangan, dia berusaha untuk melakukan footwork sehingga membuka jarak. Karena Alfiandi ini selalu mau menutup jarak, melakukan jual beli pukulan, kemudian melakukan clinch dan takedown. Itu adalah rencana dari Alfiandi. Oke, tapi di sini Brian mendapatkan double underhook dan melakukan takedown dan berhasil. Ya, Brian mengontrol di posisi top, sedangkan Alfiandi berada di posisi guard. Nah, posisi ini pada saat ini Brian lebih untung karena Alfiandi belum melakukan high guard, belum melakukan attempt dengan submission. Dia hanya berusaha untuk bangun dan kelihatannya Alfiandi di sini mau mengambil underhook dan mau bangun dari sisi sebelah kanan. Kelihatannya di sini adalah Brian sudah mengetahui hal itu. Sehingga Brian tidak memberi kesempatan kepada Alfiandi untuk ambil posisi back. Nah, kita lihat ya. Gerakan dari Alfiandi dengan mengontrol kepala dan tangan kiri Alfiandi mau mencoba memegang tangan kanan dari Brian. Ini terlihat dia mau melakukan teknik triangle choke ataupun kimura, ya. Tapi dengan cerdik di sini. Spoiled boy, ya. Dia menggunakan lutut kanan untuk mengantisipasinya. Jadi gagal. Serangan triangle choke-nya gagal. Kemudian dia berubah lagi. Alfiandi merubah tadi ke sebelah kiri, sekarang ke sebelah kanan dan mau melakukan triangle choke. Ya, Brian menyadarinya dan mengangkat badan ke atas, yaitu postur up, sehingga triangle choke tidak bisa berhasil diserang, ya, tidak bisa berhasil dilancarkan di sini. Terus saja Alfiandi berusaha untuk
mau mengambil sisi kiri ataupun sisi kanan. Dia kiri gagal, dia berusaha untuk ke kanan. Ya, masuk ke ronde kedua. Ya, tendangan lagi ya. Tentunya di sini kita lihat Bryan ini memang lebih unggul di tendangan dan footwork. Wow, satu spinning back kick mengenai perut ya. Dan terjadi scrambling, berusaha untuk melakukan clinch Alfiandi. Tetap saja Bryan Lawitan berusaha untuk menciptakan jarak di sini. Ya. Dengan menggunakan kekuatannya yaitu boxing dari Alfiandi, dia terus merapat dengan teknik-teknik pukulannya karena dia tahu beradu tendangan dengan Bryan ini akan repot. Jadi dia berusaha untuk menutup jarak dan melakukan pukulan-pukulan yang efektif. Sedangkan di sini Bryan terus melakukan footwork. Footworknya begitu bagus, begitu lincah, ya. Body movementnya begitu bagus, terlihat seperti gerakan-gerakan Dominick Cruz, ya, di sini. Nah, lihat body movement dari Bryan ini sungguh sangat cepat. Sehingga pergerakan dari Alfiandi itu selalu gagal. Alfiandi terus berusaha untuk melakukan clinch, melakukan takedown. Kembali lagi Bryan mengantisipasinya dengan luar biasa baik. Ya. Pada saat Bryan menjulurkan tangannya, satu push kick ya, membuat Alfiandi tidak bisa menutup jarak. Ya. Pada saat tangan dari Bryan menjulur, itu wasit selalu memberi peringatan hati-hati jarinya. Jual beli pukulan terjadi lagi. Ya, takedown dilakukan, belum berhasil dari Alfiandi. Alfiandi terus berusaha untuk menutup jarak. Di sini terlihat ini gerakan yang dilakukan oleh Bryan Lawitan. Ini gerakan yang sangat melelahkan. Karena sepanjang ronde 1 sampai dengan ronde 2 ini, dia terus bergerak dengan lincahnya. Ya. Tentunya itu membutuhkan energi yang begitu banyak. Ya. Membutuhkan effort yang besar. Sedangkan Alfiandi ini gerakannya sangat efektif dan efisien. Jadi bisa dilihat bagaimana di sini Bryan ini lebih cepat lelah di sini. Sedangkan Alfiandi ini lebih menghemat energinya. Ya, clinch terjadi di sini. Alfiandi berusaha mengambil underhook dengan tangan kiri. Kelihatannya mau melakukan bantingan. Diantisipasi oleh Bryan dengan memegang gelang tangan dari Alfiandi. Ini teknik yang luar biasa. Antisipasi yang baik dari Bryan Lawitan. Mengatur jarak, satu jab yang luar biasa baik. Ya, yang luar biasa bagus dari tendangan kanan dan berhasil ditangkap dan berusaha melakukan takedown. Tapi tidak sempurna, tidak mulus. Takedown yang dilakukan Alfiandi tidak mulus. Ya. Sehingga mereka terjadi clean fighting lagi. Kemudian Alfiandi berusaha untuk mendapatkan underhook. Ini posisi over underhook sehingga mereka belum mendapatkan double underhook. Di sini Alfiandi mau berusaha untuk mendapatkan double underhook untuk mendapatkan bantingan ya. Untuk posisi ini Alfiandi lebih mendominasi ya. Per 15 detik dia akan mendapatkan 1 poin. Dia menyadari hal itu. Dia terus akan menekan Bryan seperti ini. Karena Bryan ini sudah selama 2 ronde tadi dia melakukan footwork itu sangatlah lelah. Melelahkan sekali. Apalagi dengan intensitas yang tinggi diberikan oleh Alfiandi. Alfiandi terus menekan. Bryan terus melakukan footwork. Bergerak ke kiri, ke kanan. Dan pada saat di sini, ini otot sangatlah melelahkan. Ya, sangatlah melelahkan bertarung dengan seperti ini. Terlihat seperti mereka diam saja, padahal ini sangat melelahkan. Mereka berdua berusaha untuk saling membanting, ya. Nah, di sini sudah berhasil keluar Bryan. Posisi masih tetap over under, ya. Kiri dari Bryan overhook, ya. Ya, kembali lagi Alfiandi menekan Bryan ke posisi cage. Dominasi dimiliki oleh Alfiandi. Bryan tidak mau begitu saja dan berusaha untuk melakukan bantingan. Akhirnya berhasil. Bryan mendapatkan 1 bantingan. Alfiandi recover. Di sini terlihat teknik yang mau dilakukan
oleh Brian adalah Dars dari posisi top north and south ya. Tapi angle-nya belum masuk dengan baik. Kembali lagi Alfiandi bangun dan melakukan push ke cage di sini. Ya, kita masuk ke ronde ketiga ya. Terlihat Brian dan Alfiandi masih sangat bugar ya. Footwork dari Brian masih terus dilakukan dengan baik. Pukulan tangan kanan Alfiandi berhasil dibalas oleh Brian. Ini gerakan Brian di sini sangatlah eksplosif. Oh, satu tendangan spinning back kick tidak berhasil kena ya. Terlalu jauh dari badan Alfiandi. Ya, Alfiandi terus berusaha merapat dan melakukan pukulan-pukulan. Satu hook kanan belum mengenai. Ini body movement dari Brian ini sangat baik dan merubah stance. Ya, merubah stance untuk melakukan serangan straight dari straight kiri ya. Belum berhasil kena. Terus Alfiandi dengan intens melakukan serangan-serangan dengan jarak yang rapat. Berusaha untuk menyarangkan pukulan dan melakukan cleanse, kemudian rencananya dia akan melakukan takedown. Karena disitulah kekuatan dari Alfiandi. Bertarung ke bawah, melakukan finish dengan teknik rear naked choke yang menjadi andalan dia. Ya. Ya, Alfiandi terus menekan. Ya. Serangan ini ya sangat melelahkan. Apa yang dilakukan Alfiandi ini sangat melelahkan Brian. Karena Brian ini terus berusaha untuk tidak mau membuat jarak itu sangat dekat. Ya. Dia tidak mau berada dalam jarak tangan. Artinya jarak pukulan, dia hanya mau ada di jarak tendangannya. Ya. Jadi dia terus berusaha untuk membuat jarak sehingga bisa melancarkan tendangan-tendangannya. Pada saat dekat dia akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Akhirnya Alfiandi berhasil melakukan cleanse dan menekan Brian. Ini adalah game plan yang dikehendaki oleh Alfiandi. Ya. Alfiandi berusaha untuk mendapatkan double underhook, yaitu kedua tangan masuk ke bawah ketiak dan menyatukan tangan untuk melakukan takedown. Tapi posisi masih belum berhasil. Di sini tangan kanan dari Brian mendapatkan underhook dan tangan kiri dari Brian memegang gelang tangan kanan dari Alfiandi. Ini adalah teknik yang sangat baik yang dilakukan oleh Brian Lawitan, sehingga Alfiandi tidak bisa melakukan cleanse dengan baik ya, dengan antisipasi seperti ini. Ya, berusaha untuk menyerang dengan bahu tapi belum maksimal. Alfiandi berusaha melakukan shoulder punch di sini ya. Serangan-serangan lutut juga belum efektif karena Brian melakukan framing dengan kaki kanan ya. Dia menghalau dengan kaki kanan. Oke, dan Brian di sini sangat cerdik. Dia tidak mau memberikan punggungnya. Dia melakukan whistle dengan tangan kanan ya. Dia melakukan overhook. Dan lihat apa yang dilakukan Alfiandi. Alfiandi menekan dengan menggunakan kepala, dengan menggunakan bahu, dengan menggunakan pinggangnya. Luar biasa apa yang dilakukan Alfiandi sini. Dia terus mendapatkan poin. Nah, kemudian mendapatkan double underhook. Ya, Brian mendapatkan double underhook dan langsung melakukan takedown. Ternyata Brian pada saat dia diserang, dia mengumpulkan energinya. Dan kemudian dengan power dia yang eksplosif, dia langsung melakukan bantingan-bantingan. Terlihat dari segi power, segi eksplosivitas, ya, dan speed, Brian ini lebih bagus. Oke, Brian, akhirnya mereka berdua kembali bangun. Ya, dari segi power tentunya Brian lebih eksplosif, dia memiliki speed lebih cepat. Tapi keunggulan dari Alfiandi di sini adalah dia memiliki muscle endurance yang sangat tinggi, ya, muscle endurance yang sangat tinggi dan teknik grappling yang sangat mumpuni. Ya, Brian kembali lagi mendapat double underhook dan melakukan hip throw, berhasil mendapatkan bantingan dan posisi side mount.
Brian berusaha untuk memasukkan teknik Dars dari posisi ini ya. Kita lihat tangan kanannya, tapi posisinya sayangnya belum terlalu menyamping dan masih terganjal ya. Alfiandi masih memeluk pinggang tadi, jadi belum berhasil. Oke, Brian berusaha untuk membalikan dengan melakukan crucifix di sini ya. Crucifix, melakukan crucifix. Dan berhasil terlepas, ronde berakhir. Luar biasa serangan-serangan yang dilancarkan oleh mereka berdua ini. Ya, kita masuk ke ronde keempat di sini. Tidak seagresif di ronde-ronde pertama ataupun kedua ya. Begitu masuk ronde ketiga dan keempat ini, terlihat dia sudah dikuras tenaganya oleh Alfiandi. Sehingga Alfiandi dengan sangat mudah menekan dan melakukan clinch fighting. Yang itu sulit dilakukan di ronde-ronde awal. Ya, Alfiandi berhasil menekan di sini dan dia sangat mengerti peraturan dari One Pride. Dia mengetahui bahwa dengan dia menekan, mendominasi di clinch fighting, dia akan mendapatkan terus poin-poin tersebut. Ya. Dia akan mengoleksi poin dari clinch dan melakukan agresivitas, mendominasi per 15 detik mendapatkan poin-poin. Alfiandi berusaha untuk melakukan takedown di sini. Oke, double underhook didapatkan oleh Brian dan outside leg trip yang tidak berhasil dari Brian Lawitan. Terlihat sebenarnya Brian ini sangat bagus dalam melakukan double underhook ya, grip. Double underhook grip sangat baik Brian melakukannya untuk menghadapi orang sekelas, petarung sekelas Alfiandi. Ya. Oke, mereka sekarang berdua berusaha untuk mendapatkan double underhook dan kembali lagi berhasil ya. Mendapatkan double underhook dan melakukan hip throw. Sayangnya bantingan tadi mendarat di lutut ya. Di lutut. Jadi Alfiandi bukan terbanting tapi dia jatuhnya berlutut sehingga melakukan reversal dan Alfiandi berada di posisi side mount pada saat bantingan itu dilakukan oleh Brian. Padahal bantingan dari Brian itu sudah sangat baik, melakukan double underhook, melakukan hip throw. Pada saat terjatuh sayangnya Alfiandi terjatuh di lutut dan kelihatannya Alfiandi tahu bahwa Brian mau melakukan teknik itu. Sehingga pada saat jatuh dia langsung saja membalikan, melakukan reversal dan mendapatkan posisi side mount. Kemudian dia dari sini dia berusaha untuk mendapatkan crucifix ya. Dengan Kesagatame dia mau menjebak tangan dari Brian, terlihat tadi ya. Nah, kita lihat kepala dari Alfiandi. Oh, ini dua kepala dari Alfiandi dan kedua kaki sudah menjebak tangan kanan dan tangan kiri dari Brian Lawitan. Oke, elbow, serangan-serangan sikut ataupun lutut dari sini sebenarnya bisa dilakukan oleh Alfiandi. Tentunya ini mengoleksi begitu banyak nilai, begitu banyak poin di ronde ini yang diperoleh oleh Alfiandi. Di dua ronde awal terlihat Brian sangat mendominasi. Tapi begitu masuk ronde ketiga, ronde keempat, perlahan-lahan Alfiandi dengan pelan tapi pasti mulai mengejar ketertinggalan yang terjadi di sini. Ya, posisi side mount terlepas crucifixnya, tapi posisi masih ada di side mount dan serangan-serangan elbow dilancarkan oleh Alfiandi. Tenang, pelan, tapi sangatlah efektif apa yang dilakukan Alfiandi. Dan di sini kembali Brian dengan baik berhasil melakukan recover kembali ke posisi half guard, yaitu menjepit kaki kanan dari Alfiandi sehingga Alfiandi tidak bisa melancarkan serangan-serangan crucifix lagi atau melakukan ground and pound dengan jarak ataupun dengan keras ya. Brian merangkul kepala Alfiandi sehingga apa yang ground and pound tidak bisa dilakukan dengan jarak ya. Apabila ground and pound dilakukan dengan posisi jarak, tentunya itu akan sangatlah eksplosif dibandingkan jarak yang sangat rapat seperti ini.
Tapi kalau jika Alfiandi membuka jarak, ya, itu menciptakan resiko Brian bisa lepas. Jadi itu harus dilakukan dengan cepat pada saat dia membuka jarak. Kelihatannya Alfiandi tidak mau mengambil resiko itu. Dia terus saja melakukan serangan dari posisi yang rapat, ya. Ya, ronde terakhir, ronde kelima. Begitu lelah, ya. Brian Lawitan begitu lelah karena terus ditekan sepanjang ronde 4 tadi di posisi ground. Jadi dengan mudahnya Alfiandi berhasil melakukan clean fighting dan kembali lagi menekan ke posisi cage dan berusaha untuk melakukan takedown, mencoba melakukan high crotch ataupun single leg di sini. Brian berusaha melakukan antisipasi. Alfiandi sangat menyadari bahwa dia mulai mendapatkan kesempatan di sini untuk memenangkan pertandingan. Karena waktu saya melihat di meja laptop saya, itu saya melihat juri-juri menilai awalnya di ronde ke-1 dan kedua itu Brian memimpin cukup jauh. Tapi begitu masuki ronde 3 dan ronde 4, Alfiandi mengejar pelan tapi pasti. Dan pada saat masuk ronde kelima, di awal ronde kelima, saya melihat nilai Alfiandi sudah mulai mengungguli nilainya Brian. Ya, di awal ronde kelima ini ada 2 juri mengunggulkan Alfiandi, 1 juri mengunggulkan Brian di sini. Ya, karena di sini dominasinya di clean fighting, di ground fighting mengumpulkan poin yang cukup banyak. Ya, sudah mulai jarang terjadi pukulan di jarak tendang dan jarak pukul dengan pukulan. Yang terjadi adalah clean fighting ataupun grappling di bawah dengan bantingan-bantingan. Nah, di sini terus Alfiandi menekan, berusaha untuk membanting, mengumpulkan poin-poinnya. Ini sebenarnya instruksi-instruksi yang diberikan oleh Abro, ya, salah satu mantan juara di kelas one press di kelas bantam ini memanglah sangat efektif. Tapi tidak kalah, ya, dari kubu TMT, dari kubu dari Brian. Ini coachnya adalah Rengga Rafael, terus memberikan arahan-arahan bagaimana mengantisipasi, ya, bantingan-bantingan yang akan dilakukan oleh Alfiandi. Terus saja dikatakan pummeling. Pummeling itu berusaha untuk mendapatkan underhook. Itu yang dikatakan oleh kubu TMT atau dari Rengga. Oke, jual beli pukulan, berhasil pukulan kanan. Oh, spinning back kick mengenai kepala, mengenai dagu dari Alfiandi dan ground and pound. Brian mencium darah di sini dan langsung menghujani dengan pukulan-pukulan ground and pound dan serangan-serangan lutut di posisi ground. Tentu saja dia akan memperoleh nilai yang begitu besar, poin yang begitu besar dan hampir finish di sini, ya. Apakah bisa melakukan finish? Berusaha untuk melakukan posisi teknik Dars. Hanya saja tangan kiri dari Alfiandi itu masih memeluk pinggang dari Brian sehingga Darcy tidak bisa berhasil di sini. Kita lihat tangan kiri dari Alfiandi masih melingkarkan. Jadi teknik Dars dari Brian belum bisa masuk. Brian mesti melepaskan posisi tangan kirinya dan mengambil angle perpendikular atau cross sehingga bisa memasukkan Darsnya lebih dalam di sini. Kalau dari posisi ini, Alfiandi akan lebih baik untuk mengambil posisi anaconda choke sebenarnya. Oke, akhirnya luar biasa semangat dan bushido dari Alfiandi. Dia kena tendangan yang begitu keras, spinning back kick, tapi masih bisa berhasil recover dan kemudian berdiri. Dia masih bisa kembali sadar, kemudian berdiri dan kembali menyerang dengan melakukan clean fighting lagi, melakukan pressing. Sisa waktu tinggal 1 menit, ya kan? Nah, pada saat di sini saya melihat posisi nilai yang tadinya Brian sudah mulai tertinggal karena spinning back kick yang hampir membuat Alfiandi KO tadi. Ya, tiba-tiba nilai dari para juri itu langsung melonjak, ya. Nilai Brian langsung mengungguli Alfiandi.
Dan tersisa tinggal 25 detik, tidak terlalu banyak ya sisa waktu, sehingga Alfiandi di sini sebenarnya harus mendapatkan finish untuk memenangkan pertandingan ini. Ya. Alfiandi terus menekan, tapi kelihatannya waktu sudah sangat tipis, tidak berhasil mendapatkan takedown dan finish dengan teknik andalannya itu rear naked choke. Sehingga Bryan berhasil mempertahankan posisinya berdiri sehingga akhir. Ya. Di sini kita akan melihat keputusan dari para juri. Ya. Kemenangan mutlak, poin mutlak untuk Bryan Lawitan, ya. Dalam hal ini Bryan luar biasa, dia sudah sempat memimpin di ronde ke-1 kedua, ronde ketiga, ronde keempat, Alfiandi dengan pelan tapi pasti menyusul, ya. Sehingga pada saat ronde kelima nilai Alfiandi sudah memimpin, tapi tendangan spinning back kick merubah semua ceritanya. Bryan menjadi juara bantam, ya, interim title pertama kali di One Pride MMA. Luar biasa. Oke, itulah pertandingan yang sangat seru antara Bryan Lawitan versus Alfiandi yang dimenangkan oleh Bryan Lawitan. Oke, kita akan tunggu analisa berikutnya bersama saya Max Metino di One Pride MMA. Halo para pecinta One Pride, jangan ngaku fans MMA kalau belum join member di channel YouTube One Pride MMA. Dengan jadi member, kalian akan mendapat layanan live streaming saat fight night berlangsung. Dan tontonan full fight One Pride MMA dari fighter-fighter kesayangan kalian dengan lebih cepat. Keren kan? Yuk buruan jadi member di channel YouTube One Pride MMA.